Ini dia abang gua. Halo. Siap. Apa kabar Bang Miko? Baik. Aduh. Gimana ini, Bang? Jadi gini Bang, gua mau wawancara aja nih sama Abang. Oke. Karena Abang selaku industri kreatif nih untuk perkafean di Kota Cilegon. Jadi gue sih mau tanya-tanya Bang, soalnya gue lagi ada mata kuliah creative production. Jadi di kuliah gue itu ada 15 subsektor untuk di bidang kreatif. Nah, di bidang kreatif yang ke-15 itu ada subsektor tentang kuliner. Nah, jadi berhubung Abang Miko ini spesialis coffee shop, jadi gue mau nanya-nanya sama Abang. Boleh. Jadi gimana rasanya udah jadi saudagar muda gitu tuh? Saudagar. Di pengusaha sukses tentang coffee shop. Santai aja ngobrol kan. Jadi gimana Bang? Pengalamannya gitu. Pengalaman dari awal banget nih. Jadi dari awal banget itu gue itu ini beli-beli. Gue kan suka minum kopi. Awalnya gue minum kopi, gue ke coffee shop lain, gue cari-cari, terus gue mulai kayaknya gue bisa deh bikin kopi sendiri tanpa gue harus ke coffee shop gitu kan. Itu awalnya. Akhirnya gue kayak beli sendiri alat-alatnya, gue beli beansnya, beli biji kopinya, Biji-bijinya. Tapi itu banyak yang produksi ya Bang ya sekarang. Dari mana tuh kebanyakan biji-biji? Biji-biji di Indonesia tuh kebanyakan dari Penghasil kopi lah di Indonesia. Jawa Barat ada, dari Bali ada, Flores ada, dari Papua juga ada, dari Papua. Bahkan kalau nggak salah dari Banten juga udah mulai masuk sih. Sekarang udah mulai mengikuti zaman lah ya. Mungkin dulunya terjun di pasar perkopian. Biji-biji mungkin kopi. Dulu mah Banten taunya cuma sayur-sayuran. Ada di daerah Lebak. Sekarang pasarnya udah kopi, jadi petani Banten juga udah mulai menanam kopi lah ya. Gitu. Terus gue belajar sendiri, gue ngerti ya ada artikel-artikel gitulah gue lihat. Terus ada dari YouTube juga beberapa gue. Terus dari situ gue ngerasa kayak anjir, gue ini bisa juga nih gue nih bikin kopi yang sebagai pelaku usaha lah. Gue juga bisa nih gue bikin kopi yang menurut gue ini kopi ini layak banget nih untuk diminum gitu kan. Habis itu gue belajar lagi. Itu nggak lama tuh, nggak bentar tuh waktunya untuk belajar kayak gitu. Itu agak lama gue belajar kayak gitu. Nah terus dari situ gue langsung kepikiran, gue punya ide, kayaknya bagus sih kalau gue bikin coffee shop, kedai kopi. Awalnya gue kedai kopi. Awal dari kecil dulu ya. Merintis. Gue kayaknya bagus sih gue untuk buka kedai kopi nih. Kan apalagi di Kota Cilegon. Ya, kata di Cilegon tuh lagi kayak lagi masih sepi lah ya untuk perkafean yang keren-keren gitu lah ya. Dan butuh tempat nongkrong sih menurut gue. Yes. Emang bener sih di Cilegon kurang masa nongkrongnya di pinggir jalan ya. Itu. Nah terus gue mulai minta masukan lah gue dari orang tua, dari teman-teman, terus dari cewek gue, dari orang-orang terdekat lah. Iya itu lah. Itu gue minta saran. Awal dari orang tua gue bilang kayak kamu nih nggak bisa untuk jual kopi aja. Kayak gitu. Harus ada varian menu lain. Kayak kamu coba deh jual coklat atau apa yang lainnya gitu kan. Non coffee gitu kan. Awalnya gue nggak mau lah. Soalnya jiwa gue kopi banget gitu. Asik. Loh. Dari situ gue mulai kepikiran juga sih kayak bener nggak sih apa emang pasar di Cilegon ini untuk masalah kopi tuh daya tariknya kurang nggak sih? Iya. Terus gue mulai tanya teman-teman gue yang sering nongkrong di kafe kan. Lo biasanya kalau ke kafe ini minum apa gitu kan? Rata-rata temen gue pada jawab coklat, kafe, matcha gitu lah. Berarti daya tarik kopi ini masih kurang. Di Kota Cilegon. Iya. Sampai pada akhirnya gue mau sebulan. Gue berarti sebulan kalau
gue harus bikinan kafe juga sih. Ah. Gak cuma soal kopi doang. Tapi yang paling ditonjolin yang jelas kopinya. Karena ini kedai kopi, coffee shop. Coffee shop. Jadi emang awal dari mulai merintis tuh tahun berapa tuh Bang? Tahun 2014 akhir kalau nggak salah. Itu 14 akhir tuh gue udah mulai Masih belajar sendiri tuh dari situ. ngulik lah ya kalau orang kreatifnya mah ya. Tahun 2000. Emang kegiatan pas itu ngapain lu? Maksudnya sampai nganggur sampai Nganggur gua. Emang bener sih kreativitas itu muncul ketika kita lagi keadaan kejepit. Iya, itu. Lagi kejepit, anjir gua gak punya penghasilan Gua nih. harus ngapain? Gua harus ngapain nih? Ya, Bener-bener. gitu. Sampai lah kita terus sama orang tua. karena berhubung Bang Miko pecinta kopi, wah gua harus ngulik nih racikan kopi apa yang paling oke lah ya. Iya benar kayak gitu. Dari 2014 akhir mulai belajar, latihan, ya kan belajar kan bahan-bahan komposisinya lah ya paling ya. Apa aja diapain, terus latihan lah. Terus latihan, terus udah sampai segala macam ditanyain ke orang-orang terdekat, survei-survei lah ya, cari-cari verifikasi gitu kan. Ini yang paling berat nih. Apa tuh? Minta modal ke orang tua. Oh jadi abang tetap modal dari orang tua. Iya, itu yang beratnya. Nah, dari persetujuan lah ibaratnya. Kalau kita ke perusahaan proposal Itu kayak lo bakal berjalan mulus nggak sih? Yo, Itunya yang paling berat. Akhirnya setelah gue yakinin orang tua gue, alhamdulillah dibolehin. Itu langsung kedai atau langsung coffee shop keren kayak sekarang nih? Enggak. Gue awal tuh dari kedai. Kedai dulu. Kedai kecil. Kayak cuma di pelataran rumah gitu tuh. Oke. Parkiran. Gue buka bar di situ. Itu berarti berapa lama tuh latihan mengenal kopi? Mungkin sebelumnya udah pecinta kopi ya, jadi udah hafal banget doyan variasi kopi-kopi apa aja gitu gue ya. sering minum kopi awalnya dari situ. Bukan kopi saset kan tapi ya? Bukan kapal api bukan. Dari situ. Terus gue mulai belajar tuh kira-kira sekitar Akhir itu dari dari 2014. akhir itu nyampe gue buka kedai. Itu pas buka kedai pun gue masih belajar. Oh, jadi sambilan. Gue masih belajar kayak Menyelam sambil minum air. terus sambil belajar akhirnya gue mulai merasa mantep lagi pas udah kira-kira setahun lebih gue Cocok nih dengan ramuannya. baru gue Mulai membesar tahap-tahap. ya Karena mungkin mulai pas membaca dari menu. kedai kecil pun itu antusias sudah lumayan banyak ya. Banyak. Meskipun awal dari relasi kan pasti orang terdekat. Teman-teman sekolah gua nih, ya kan, teman nongkrong gua nih. Dari itu udah mulai penjadwalan tuh. Wah, gua harus dijadwalin nih. Gua harus buka coffee shop yang besar. Tentu dong. Pasti, Karena pasti. orang pengennya bertahap, proses sampai mentok. Tapi kayaknya nggak ada mentok ya kalau saya. Cabang sampai harus di mana-mana. Amin. Nah, udah beres kayak gitu berarti dari penjadwalan butuh budget lebih dong untuk membuat sebuah coffee shop yang lebih besar gitu kan daripada cuma kedai-kedai depan rumah gitu kan. Benar. Dari itu penjadwalan mungkin ya masalah budget, terus pasti coffee shop itu bohong sih kalau cuma nilai kopinya doang. Pasti kan harus ada interior, kenyamanan, tempatnya tempatnya suasana Instagram banget lah. Apalagi sekarang kan dikit-dikit bukan kopinya yang diseruput, tapi kan fotoin gue doang. Asli. Pasti kan. Banyak. Jadi situ ya udah riset ternyata kopi itu bukan cuma soal rasa ya. Iya. Tapi ada beberapa dari pelanggan juga kayak datang ke sini Yang bener mengerti kopi. mengerti kopi kayak ini pakai beans dari mana, ini pakai beans apa, kayak gitu ada. Tapi kebanyakan ya datang ke sini cuma buat minum santai gitu kan, terus mereka foto-foto atau Ngumpul sama teman-teman lah ya. sama teman-teman kayak gitu. Emang kurang sih Cilegon. Dan ternyata setelah gue buka kayak gitu gue juga jadi tahu cakupan gue tuh sebenarnya luas. Bisa mencakup ke orang-orang kerja, misalnya kayak sekarang kan lagi WFH, banyak tuh yang mulai kerja di sini dari Strada, sambil ya dari sini kayak gitu. Itu range umur berapa bang? Kalau semisal anak-anak nongkrong lah gitu. Apa random? Apa sampai aki-aki juga kalau emang pecinta kopi mah? Ada nongkrong waktu itu ada. Mungkin itu jiwa aki-akinya jiwanya nongkrong. Iya, dan kopi Kopi banget. tuh dulu ada.
sampai kayak meeting di sini pernah kayak gitu. Jadi gue rasa kayak berarti cakupan coffee shop ini nggak Luas ya. nggak cuman soal apa namanya, Reuni anak SMP, reuni anak SMA. ternyata luas banget sih. Ya gue bersyukur sih. Itu dari penjadwalan itu kan, wah gue harus bangun ini, interior kayak gini. Eksekusi awal grand opening Cafe Serada nih. Itu di tahun 2015 soalnya kan dari kedai kecil juga gue kan udah Bertahap lah ya. Jadi ibaratnya dari ulat tahun 2015 jadi kupu-kupu 2016. Proses. dari 2016 awal itu gue udah survei tempat untuk gue mau buka di mana. Oke. Terus kayak Oh ini feng shui-nya bagus nih, tempat sini nih, lokasinya nih laris nih pasti, strategis nih. terus kayak gue nyari apa namanya, desainer untuk Interior, arsitekturnya. Nah, terus kayak gue mulai ngitung Budgeting. budgetnya berapa, terus mulai bangun itu mulai bangun tuh di awal tahun 2016. Di awal tahun 2016 itu lumayan lama tuh, nyampe November kalau nggak salah, November 2016 itu gue baru grand opening ini ya. Gue baru grand opening tempat ini tuh di tahun 2016 di bulan November Sampai sekarang yang udah berumur, kalau Seradanya sih di umur udah sampai bisa dibilang 6 tahun 7 tahun berarti ya dari belajar ya. Tapi kalau yang udah sebesar sekarang Serada nih baru satu ya. Baru satu. Emang gak ada kepikiran gitu mau buka cabang? Ini kan Kota Cilegon nih, lingkup Kota Cilegon. Emang gak ada mau buka cabang Serang atau di luar Banten gitu? belum ada pikiran ke sana sih. Paling Masih fokus aja dulu, gue kemarin dulu menunya. Juga kan dari sektor apa, perkopian kan banyak banget ya. Iya, setiap hari tuh dia ngeluarin apa sih, kayak terobosan baru gitu, kayak Terobosan baru emang bagus. Kayak Kreativitas ya. kreativitas kayak gitu. Mereka ngulik-ngulik, racikan. Ini kopi ini dicampurin soda asik nih gitu ya. Kayak gitu. Banyak setiap hari itu terus berkembang di sektor perkopian. Jadi sampai sekarang udah 5 tahun. Karyawan ada berapa? Karyawan ada 5. 5. Karyawan 5. Wah. Karyawan 5 tuh maksudnya subsektornya apa aja tuh, kayak misal kitchennya berapa? Oh ya, jadi kita ada kitchen tuh 1 orang. Kitchen itu mencakup kayak masak tentang segala masak wah. Yang ada varian menu di cemilan lah, ibaratnya cemilan ya. Nggak ada nasi padang kan di sini. Nggak ada nasi padang. Terus kita kayak barista pun ada 3. Tapi dari 5 karyawan itu ada pemain cadangannya kali ya, kayak part time Ada gitu ya part pasti. time. Terus ada dari waiters juga ada. Kalau kasir tuh kita nyambi dari barista juga. Jadi barista sekalian kasir. Oh jadi gue datang nih baru. Iya mas, minum apa gitu kan? Nah, karena biar nggak Kopi bentrok. luwak gitu kan? Kopi luwak. Ya kan gue mesen apa, baru itu oke. Contohnya gue mesen kopi susu gula aren yang lagi gue minum, ya kan terbaik. Jadi kopi susu gula aren baru oke, pembayaran dulu ya pasti ya. Langsung bayar. Karena kalau nggak langsung bayar takut beres minum kabur orangnya, itu yang ditakutin kan. Jadi kita mesen minum kopi susu, bayar, baru deh yang tadi dari barista merangkap kasir. Dari kasir itu baru dia menjadi barista, bikin racik-racik. Kasih ke waiters. Baru kasih ke waiters baru. Ya. Asik sih emang pengalaman gua Kota Cilegon juga. Kalau gue bilang ya, ini kalau gue boleh tahu Serada ini konsepnya apa bang? Maksudnya kan kebanyakan konsepnya jadul nih, 80-an. Pokoknya segala interior, pokoknya posternya tahun 80. Ada lagi konsepnya tahun 90, tahun 2000 milenial, sampai konsepnya penjajahan pun ada ya. Sepeda ontel, jadul. Kalau ini konsep apa bang? Kalau apa ya? Serada unfinished, industrialis. Asik. Jadi di mix ya, di mix. Tapi Keren.
gue juga ini ya kayak setiap biasanya kalau nggak lagi pandemi ini gue setiap 2 minggu sekali gue ada rutin event kayak contohnya kayak akustikan Oh, live musik. atau instrumen. Tapi live musik band-band lokal? Enggak sih, biasanya kalau gue sih lebih ke kayak nyewa saksofon atau gitu aja Kelas. sih. Kayak Kira gue KPJ gitu Enggak. kan. Kita nggak ada nyanyi, cuma instrumen doang. Instrumen, keren. Kayak gitu. Sama paling ya event-event lain lah. Tapi kalau gue bilang nih ya, dari udah 5 tahun 2016 awal, di tahun 2020 kita ketemu tuh sama corona, Iya. pandemi, asli. Itu gimana bang? Ya strugglingnya Hancur. Karena emang tutup total ya. tutup selama 6 apa? Orang pembukaan kafe itu bulan berapa? 2021 ya? Buka lagi, soalnya gue lihat suka aja nih, dan Serada masih tutup nih, izin belum keluar nih kayaknya nih untuk nongkrong Iya, ya kan? ini itu lama lah gue ya. Bahkan sampai sekarang pun. Tapi di ini tahun ya. 2000 itu juga pas awal-awal Covid ada colongan sih buka. Oh, nyolong. Karena gimana ya, udah kejepit, Bener. bingung. Ada contoh. Enak aja kalau PNS atau segala apa, corona juga tetap digaji meskipun WFH. Ya, Kalau kan kita, ya si abang ya kan selaku ya Tapi pengusaha lah, orang dagang minuman lah kalau bisa tapi dibilang kasar. tetap sih kita kayak Mentaati protokol sampai sekarang tuh masih ya. Masih. Kita juga udah masih, kita udah Swipe. Dan terus juga setiap tutup tuh di sini kita semprotin disinfektan biar ya Virus mati lah. meminimalisir virus. Bingung gue mau nanya apa lagi sama Sabang. Soalnya emang dari tadi penjelasannya udah lengkap banget ya. Iya sih, sampai gue bingung. Kalau boleh nanya nih, gue mau nanya omset. Tapi gue nggak mau kepo-kepo banget ya. Soal omset kan, kalau omsetnya banyak banget nanti gue minta japuk kan, Enggak dong. jadi enak guanya ya. Jadi kira-kira omset dari tahun 2016 itu kisaran berapa bang? 20 juta ke atas, statistiknya 30, 40, 50 Ya segitu. gitulah ya. Wah, nggak bisa disebutin. Nggak bisa lah. Rahasia Jangan dapur, deh, rahasia rahasia. dapur. Tapi intinya dari semenjak awal 2016 itu siklusnya 2016, 2017, 18, 19 sampai corona itu gimana tuh grafiknya tuh? Pas di 2020 itu emang bener-bener turun sih. Gak ada pemasukan sama sekali ya, karena Ya, emang dasarnya ya. kafenya tutup. Dan kita juga harus ada maintenance kan kayak mesin-mesin kopi itu juga harus kita rawat. Itu kalau mesin-mesin kopi tuh ada ini nggak sih, kalau orang mobil mas servis lah ya? Ada servisnya. Ada servis setiap 3 bulan sekali kita servis. Wah. Kita bersihin setiap. Terus juga ada barang-barang lain kan kayak meja kayak gini. Kalau nggak kita rawat pas kemarin Jamuran. Iya sih. Kebanyakan Kebanyakan bahaya. Pas lagi masa pandemi kemarin kayak di mall-mall kan, mall tutup terus tuh. Wah gila. Store-store sepatu, baju-baju, barang dilihat jamuran semua. Iya itu. Makanya gue kayak jangan sampai lah gue keluarin uang lebih gitu. Lebih baik gue rawat aja barang yang udah jauh di sini. Begitu. Keren sih. Gue juga sempet sih ada pemikiran pengen lah buka coffee shop itu keren-keren kayak Buka, Bang Mik buka. gini. Tapi Ntar gimana? Serada udah gak ada lawannya. Tapi kalau boleh ngomong nih bang, mau nanya, serada itu artinya apa sih bang? Filosofinya, feng shui-nya gitu. Serada itu artinya niat. Dari bahasa apa? Bahasa Yunani Artinya niat. artinya niat. Nawa itulah kalau orang awam. Nawa Makanya- itu. Terus juga nama-nama menu kita di sini itu dari kayak Vandelos itu artinya Apa itu bang? kapal api. pesawat Oh, bukan tempur. kapal api. Pesawat tempur. Chernobyl itu kayak Chernobyl itu kota yang terkena nuklir dulu pas zaman perang. Terus ada kayak anjir gue lupa. Ya pokoknya itulah Nama-nama nama-nama
asik-asik lah. Iya kayak gitu. Tapi yang paling gue keren dari abang ini ya, Serada udah 5 tahun dari awal rintis gerobakan sampai sekarang 2021 masih tetap abang yang megang ya, maksudnya ngeraciknya ya. Kenapa tuh bang? Apakah takut kalau tangan lain yang meracik rasanya nggak sesuai gitu? Itu bisa jadi sih, karena gue rasa Butuh kalian khusus juga ya, maksudnya. iya. Gue mau jadi barista lah, cuma ngaduk-ngaduk doang kan ada komposisi gitu kan. Nggak segampang itu bang ternyata ya. Karena ada yang namanya kalibrasi, ya kan? Terus kayak lo harus tahu suhu ada. Pokoknya setiap orang tuh punya karakter kayak gue sama lo. Kita nyeduh dengan bins yang sama, dengan suhu yang sama, dengan ukuran bins. Komposisinya udah Ya, sama udah semua sama lah. semua. Tapi rasa bisa hasil beda. Hasil beda. Gitu. Makanya kayak gue belum nemuin orang yang bener-bener gue Percaya lah, yang bisa gitu. mewariskan resep rahasia. Iya. Kayak itu aneh kerap gue. Tapi bang, kalau gue tanya, menu apa sih yang paling wah gila orang datang ubarnya paling laris lah? Oh, itu ada namanya Vandelos. Vandelos tuh sejenis apa tuh? Kopi apa tuh? Jenis kopi apa? Vandelos itu dia kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren? Iya. Sama kayak gue pesen dong. Ini Vandelos. Ini Vandelos sama satu lagi Trimal. Terima apa? Trimal itu dia kayak Trimal itu emang ini sih kayaknya udah jadi udah jadi Best seller. ya dua itu udah jadi best seller, tapi kalau Trimal ini kayaknya udah jadi signature banget kita gitu. Oh. Kayak Jadi kalau mau nyari apa? Trimal Island. Trimal Island itu Serada doang. Ada punya. doang. Vandelos pun begitu. Cafe shop yang lain pun tidak ada. Tapi mungkin gak sih kayak Vandelos itu di kafe-kafe lain pun ada, tapi cuma penyebutan namanya doang yang dibeda-bedain gitu loh. Oh nggak bisa. Apa emang bener Nggak Serada ada. doang yang bisa Serada doang. meraciknya gitu? Serada Si doang. abang Miko sendiri ya. Karena ada beberapa secret. Rahasia. Iya, itulah. Kalau gitu gue mau jadi plankton aja. Jangan Gue ngambil dong. resep rahasia. Jangan dong. Terus gue kalah saing. Kalah. Jadi masih itu bang. Jadi dari yang tadi gue sebutin, pelajaran-pelajaran yang lagi gue ambil sekarang nih, creative production itu emang ada step by stepnya. Dari mulai belajarnya, latihannya. Ini musik nggak bang? Gak apa-apa asik, kita kan asik. Emang kalau nongkrong itu kalau emang ngobrol doang kurang asik. Tapi kalau ada musik tuh semakin nyaman ya nggak sih? Benar. Dari situ ya jadi pelajaran-pelajaran yang udah gue ambil gitu kan. Nah menjadi banyak. Maksudnya emang apa yang gue pelajarin di mata kuliah gue sekarang emang bener terjadi sih ya. Maksudnya apa yang ada teori itu emang sama yang langsung di lapangan sebagai pelaku usaha gitu kan yang mendirikan coffee shop itu emang berbanding lurus lah ya. Maksudnya ya ini teorinya gitu ya, masuk juga ya di lapangannya gitu ya, tentang dipraktekin ya dari mulai belajarnya, latihannya sampai di penjadwalan gue mau buat kayak gimana temanya sampai di eksekusi grand opening gitu ya kan. Udah kalau nggak gitu kan itu artinya udah terkonsep kan. Benar. Kalau nggak ada kita nggak ada Konsepnya berantakan sih ya, Berantakan. nggak Kita bakal nggak bertahan tahu. lebih sampai 6 tahun 7 tahun. Iya, Buktinya Serada masih ada sampai sekarang. kita nggak tahu gimana caranya untuk berkembang kalau kita nggak punya konsep. Ya kapan-kapan aja gue loh. Iya. Biar gue juga bisa, siapa tahu siapa kan Cilegon, tapi gue nih sebagai orang yang pengen buka juga coffee shop kayak wah gue melihat peluang usaha nih, entah di Serang, entah di Tangerang, atau mungkin di luar Banten kayak Jakarta, Bandung, bisa gue yang megang cabangnya. Bisa sih diobrol. Gue bisa yang megang cabangnya nanti. Tinggal sebentar resep rahasia. Gue gak bakal mengkhianati. Untung bagi 2 aja. Paruan. Di belek. Keren. Ya mungkin sampai sini aja. Maksudnya dari pembahasan awal itu udah bener-bener lengkap banget sih kalau menurut gua, kayak si abang ngejelasinnya pengalaman dari awal ngerintis ya kan sampai grand opening, racikan signature. Emang bener sih butuh kreativitas lah ya untuk membuat sebuah konsep coffee shop yang keren gitu lah. Maksudnya emang gua akuin sih di Cilegon emang coffee shop terbaik Serada emang ada. Thank you loh, thank you. Ini bukan lagi bokis, menjilat enggak.
ini emang asli. Nah gitu, keren. Oke, udah beres. Maksudnya gue udahlah, gue cukupin aja sampai sini. Mungkin dari pertemuan kita ini bisa adalah silaturahmi nanti lah. Siap, ditunggu. Mungkin segitu aja. Oke, obrolan gue sama selaku pengusaha coffee shop yang memiliki kreativitas. Jadi sebenarnya kreativitas tuh kita kejepit dulu. Bang Miko aja dari awal buka coffee shop depan kade rumah itu harus kejepit dulu. Kejepitnya tuh pengangguran, gak punya penghasilan. Tapi sekarang gue jangan tanya, bos muda kita nih. Gitu. Mungkin gitu aja ya. Sampai bertemu di tugas-tugas lainnya. Terima kasih.